Nah, beda dengan perjuangan dari pasukan Garuda Muda yang kita harapkan akan bisa menemukan cara untuk bisa mengunci kualifikasi menuju Saudi Arabia 2026. Pasukan Garuda Senior yang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu untuk tanding menghadapi Chinese Taipei dan mampu mempertunjukkan ketajaman di lini serang, tampil menggigit dan wajah-wajah lama justru yang memberikan impresi yang juga positif dengan penampilan seperti Mark Klok misalnya Sabto yang kalau saya katakan kemarin kita sempat ngobrol juga Klok mengatakan kalau gue sih akan bekerja total untuk Persib Bandung dan akan buktikan kalau masih layak untuk bisa dipilih oleh Kluivert dan kalau dipercaya dia akan tampil 150%. Iya, dan itu pembuktian dari dia kemarin ya. Dan gue sangat senang banget gue ngelihat Jordi Amat dan juga Mark Klok. Dua pemain yang dalam tanda kutip sudah terpinggirkan ya dari sisi teknis, dari sisi quality. Kita nggak pernah melihat lagi Jordi Amat ada bagian dari 3 back di belakang. Nggak pernah lihat lagi Mark Klok menjadi bagian juga dalam lini tengah dari timnas Indonesia. Tapi kemarin siapapun lawannya ya harus kita appreciate karena mereka bisa maksimalkan apa yang ditawarkan oleh Coach Patrick gitu ya. Lo menawarkan posisi starter bagi Jordi Amat dan dia seperti balik lagi ketika kita pertama kali ngeliat dia. Gimana dia bisa jadi seorang commanding defender di belakang, how he passes the ball untuk bisa switch play. Itu kan yang dulu begitu ketika dia datang kita melihat oh dia memang a different level dari pemain kita yang lain yang ada di sini gitu. Memang semakin menua semakin lambat pergerakannya dan sempat di beberapa pertandingan terlihat seperti itu. Tapi kemarin dia nunjukin quality-nya dalam komposisi 4 back dia masih bisa untuk menjadi central defender, menjadi CB. Mark Klok pun manfaatkan betul kesempatan ini, tawaran tantangan yang diberikan oleh Patrick Kluivert dan dia ngebuktikannya dengan gol yang luar biasa dan permainan yang involved dalam pertandingan. Ya lagi-lagi walaupun lawannya Chinese Taipei yang kayaknya nggak memberikan perlawanan berarti ya buat kita ya. Tapi kan gimana lo bisa manfaatin itu untuk menjadi gol kan itu tetap harus kita appreciate besar gitu ya. Dan mereka menunjukkan itu. Beckham Putra juga menunjukkan itu. Pemain-pemain yang bisa dikatakan comeback. Nathan Choaon tampil sangat luar biasa. Kita ngeliat lagi ketika dia di Piala Asia U23 tampil begitu sporadis, tampil begitu nyikat-nyikatin lawan tapi dalam koridor yang masih bisa dikatakan fair gitu ya, tapi keras. Nah itu kan yang kita udah nggak lihat Nathan dalam beberapa pertandingan terakhir. Berpasangan Tom Haye lawan Australia luar biasa buruk penampilan Nathan sehingga dia diganti. Tapi kemarin lagi-lagi dia ngasih statement bahwa gue belum habis. Apa yang gue tunjukkan ketika gue dibuang dalam tanda kutip oleh Swansea diambil oleh Willem Choi, tapi dia nunjukin di Willem dia tampil bagus dan dia bisa transfer itu ke timnas kita. Jadi ya gue senang dengan pemain-pemain yang sudah tidak mendapatkan jam terbang tapi kemarin diberi kesempatan dan ngebuktikan dengan penampilan yang oke dengan standar lawan yang tidak bagus. Tapi kalau lo nggak bisa maksimalin ya kayak kita lawan inilah Laos, lo nggak bisa manfaatin kan dominasi total lo gitu. Tapi ini dominasi total kita dan kita bisa mendapatkan 6 gol dari dominasi ini. Ya dengan Kluivert yang ingin mencoba formasi dengan line up yang dia bongkar cukup masif, menampilkan beberapa wajah-wajah lama di sana, juga dengan mungkin ada slight tweak dari formasi dan juga approach tactical yang dimainkan. Apakah lo sudah terkesan dengan adanya perubahan-perubahan yang mungkin akan diarahkan, dipersiapkan untuk laga menghadapi Lebanon dengan roster yang juga berbeda nanti dengan mungkin tim utama? Selebihnya kita akan melihat juga bagaimana progresi menuju ke nanti persaingan di round keempat menghadapi Saudi dan juga Irak. Iya, laga uji coba ini memang selayaknya dipakai untuk memberikan menit bermain bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain karena dicoba apakah bisa memberikan kontribusi di saat nanti laga yang resmi gitu. Dan buat gua nama-nama yang sebelumnya tidak dimainkan atau jarang kelihatan sangat perform. Bukan hanya bagus tapi sangat perform. Dan kalau boleh memilih siapa performa terbaik ya tadi dua nama yang kita sebutkan di awal, Jordi Amat dan juga Mark Klok. Karena ya memang dia terpinggirkan Mas Haryo, cuman kalau terpinggirkan secara kualitas debatable ya. Cuman buat gue Klok masih menjadi seorang pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh Kluivert karena kalau gue kan comparisonnya dengan Jai
dengan Rido untuk si Jordi. sementara Klok kan lawannya Tom Haye, berat lah kalau secara quality. Pelupesi Tom Haye ya. Iya. Untuk Clock ya. Tapi dibandingin Palu Pesi pun yang lebih piawai untuk menjadi read the game, distribusi bola, kapan harus lama, kapan harus cepat. Buat gua Mark Klok masih menjadi yang salah satu yang contender untuk dijadikan starter sih Mas, bukan yang terpinggirkan secara gap yang sangat jauh gitu. Cuman apalagi dia udah lama nggak masuk timnas juga kan, dan saat dimainkan gue sama Mas Haryo waktu kemarin siaran juga sama-sama setuju dia salah satu best performer ya Mas di atas lapangan karena luar biasa. Dan harus diingat lagi ini bukan orang atau bukan pemain yang udah biasa main dengan rekan tim yang lainnya. Ini kan salah satu hal yang baru bagi Mark Klok untuk bisa di lingkungan yang baru dengan pelatih baru juga, dan dia tidak sama sekali gugup gitu. Dia seperti bossing the midfield aja gitu, bahwa ini midfield punya gua, nih area gua, dan siapapun tandem gua berikan yang terbaik gitu. Dan gua sangat kalau puas, gua di atas puas gitu dengan performa Mark Klok yang luar biasa. Dan yes, tadi Mas udah bilang juga lawannya cuman Taiwan bukan sih Mas nyebutnya Mas? Iya, Taiwan. Taiwan ya. Taiwan. Sama lah Taipei. Ya kan lawan Taiwan, tapi emang kalau dibandingin Laos masih ada ngepresnya Mas. Kalau si Taiwan ini benar-benar nggak ngepres, wajar juga jadi kayak pemain-pemain jadi nampak bagus gitu karena emang ini tim levelnya emang ya udahlah. Makau bagusnya dari itu aja, nggak usah dari bola. Dari apa? Taipei apa Makau? Taipei, oh ya beda ya, itu beda lagi ya. Cuman ya yang penting ini nanti di game Lebanon. Bahwa ini ujian sesungguhnya gitu loh. Kalau di MotoGP atau di F1 ada free race. Nah, free race itu kemarin tuh di game menghadapi Macau. Nah, ini warming up lap. Free practice. Free practice. Ini warming lap. Warming up lap. Ini warming up lap. Karena ada menuju kemiripan race-nya. bermain antara Lebanon untuk kita bersiap untuk Irak dan Saudi. Iya, itu yang penting, bahwa pada akhirnya kan kita harus butuh lawan-lawan dengan tipikal Asia Barat yang keras, yang postur tubuhnya juga Asia Barat banget, dan Lebanon bukan lawan yang mudah juga sih gitu. Di 2025 5 game dia sudah dilakukan kalau nggak salah 3 menang 1 seri 1 kalah gitu. Artinya bahwa performanya Lebanon juga bukan tim sembarangan. Peringkat juga di atas mereka kan 112, kita 118. Jadi ini juga menjadi momen buat Indonesia untuk memperbaiki peringkat di FIFA gitu. Nah, masalahnya di laga nanti Kluivert hampir dipastikan akan memainkan yang kemarin ada di bangku cadangan. Ya. Atau di tribun. Atau di tribun, sorry maksud gue ya. Kayak Urat Mangun, mungkin Bang Jay juga, terus Verdong. Ya mungkin ini gambaran menjadi tim inti Indonesia nanti di Oktober. Nanti lo akan jelaskan juga kan? Boleh kalau itu maumu. Kan? Tapi sebelumnya gue mau nanya terakhir sama Sabto tentang debutants yang main. Emiliano Jonathans yang tampil dalam debutnya, kenapa lah? Luar biasa. Udah cukup puas dengan penampilan Yes, seperti 2M ini Emiliano dan juga Mauro. Itu week in week out, terutama di musim lalu, di awal musim, bagi klubnya itu yang dia pertunjukkan. Iya. Positif, cutting inside, luar biasa, tapi end produknya nggak ada. Iya. Dan ini masih menjadi satu ujian Klubnya juga bagi Emiliano Jonathans Utrecht. Dan kemudian bagaimana Mauro Zylstra tampil juga masih sepertinya agak gugup. Kalau lo lihatnya seperti apa Sabto dengan 2 pemain yang melakukan debut dan mereka sebenarnya sangat dibutuhkan untuk langsung bisa nyetel dan menyatu dengan squad karena akan segera dibutuhkan untuk Lebanon dan juga babak kualifikasi round keempat nanti. Iya. Dalam waktu yang singkat, menurut gua mereka sudah menunjukkan hal yang cukup untuk menjadi atau untuk mencari cara berbeda untuk mengakali hilangnya Ole. Ya. Kita kan selalu berpikir nggak ada Ole gimana nih, siapa yang akan menjadi penggantinya? Apakah cukup satu orang untuk menggantikan Ole tok ataupun gayanya yang diubah? Itu kan yang kayaknya kita bakal ngeliat ke situ. Secara komite berarti ya, secara kombinasi masuknya Emiliano di sisi kanan, kita kayaknya nggak pernah lihat pemain yang punya kemampuan untuk step over, Eksplosivitas, dribbling, masuk, pengambilan keputusan yang tepat ketika lo dapat bola, kapan lo harus nambah satu langkah, kapan lo harus berhenti di langkah keberapa. Itu kemarin matang banget ya, menunjukkan lo kayak nggak debut, lo udah pernah main nih di timnas kita gitu. Kalau Zylstra agak sulit karena memang positioningnya juga cukup banyak pemain yang mengawal dia sehingga pergerakannya kurang lepas. Toh di situ pun dia masih bisa mendapatkan beberapa kali shots gitu kan. Artinya sosok di dalam kotak penalti yang kita butuhkan dalam bentuk Ole yang selama ini menjadi goal getter, fox in the box, itu bisa datang dalam bentuk Zylstra.
postur tingginya, bola-bola atas itu akan kita nantikan ketika kita dapat kiriman bola-bola atas gitu. Sementara untuk dari sayap, ya gue bukannya Yakob Sayuri jelek, bukannya Witan, bukannya Marcelino, bukannya Eliano itu di bawah mereka, tapi dalam waktu yang sangat singkat, gue melihat something yang dibutuhkan memang oleh timnas kita, terutama dalam nge-crack lini pertahanan. Ya. Berapa kali kita lihat ya kemampuan para pemain untuk roaming dari sisi sayapnya bagus, tapi end produknya ketika masuk ke dalam kotak penaltinya mencoba melakukan apa agak sedikit ada kebingungan di posisi itu, ataupun end passing yang bisa dikatakan tidak sempurna dari pemain-pemain yang selama ini ada di wings kanan itu. Tapi Jonathan menunjukkan kualitas yang menurut gua satu level di atas pemain-pemain kita yang ada. Sehingga ketika kita bicara oleh nanti penggantinya siapa? Ya bisa dengan dua pemain ini masuk berbarengan. Zylstra main, Emiliano Jonathans main juga dengan gaya yang pastinya berbeda. Jadi gua ngelihat ada sisi positif yang pastinya akan dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert, terutama kan ketika sebelum dua pertandingan ini dimulai, gue selalu berbicara, gue pengen banget ngelihat ada kombinasi skema yang berbeda, 4-3-3, 4-2-3-1, gaya yang berbeda yang bisa manfaatin wingback lo. Ketika lo cuman manfaatin Verdong dalam posisi 3-4, kan agak sedikit terbatas. Nggak ada lagi faktor kejutan di mana wingback lo yang dari belakang tuh bisa datang. Nah ini kan kemarin seperti itu. Ketika para pemain depannya agak sedikit takin ke dalam, tiba-tiba nongol dari sisi kanan Shane Patinama, dari sisi kiri, dari sisi kanan Yakob Saruni masuk. Itu kan nunjukin something yang kita nggak bisa perlihatkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Memang lawannya berbeda. Kita dulu pendekatannya defense to counter. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh Irak, apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Sehingga kita butuh memang plan B untuk bisa maksimalin. Apakah kita bakal bermain nyerang terus? Belum tentu juga. Apa kita akan tampil defense to counter? Belum tentu juga. Tapi alangkah sempurnanya kalau kita main dengan gaya offense dulu seperti komposisi 4, lalu kita bisa mencetak 1 gol saja. Lalu kita main defense to counter. Itu kan akan jauh lebih enak ketika kita punya opsi dalam menerapkan strategi. Dan kan lu selalu bilang, ini kan ada 4 babak nih. 2 lawan Taipei, 2 lawan Lebanon. Gue berharap di salah satu atau 4 babak ini dari 2 aja atau 1 aja lo bisa ada skema yang berbeda. Ternyata di pertandingan pertama udah ditunjukin tuh. Ternyata kita bisa juga kok memainkan sepak bola yang berbeda walaupun ya lawannya yang memang kita bisa dominasi gitu. Sehingga ya itu yang gue harapkan nanti kita punya opsi something ketika lawan Irak dan juga Arab. Iya, dan penampilan dari Marouane Zylstra dan juga tentunya Emiliano Jonathans mengingatkan kepada mungkin Zylstra kepada Rahmat Rifai, kemudian